Dulu ikut Gandrung Sewu. Serius? Tahun berapa? 4 tahun. 4 tahun, sekarang Mulai 2020. dari 2016 sampai terakhir adanya Gandrung Sewu tuh tahun berapa? 2016. Bukan. Saya ikut Gandrung Sewu tuh mulai dari tahun 2016 sampai 2019 kalau yang nggak mampu, aku sendiri juga nggak mampu. Tapi tetap bisa ya? Tetap bisa, yakin. Dunia ini ya Allah kecil banget. Gede ah. Mintanya ke yang punya. Gede ah dunia, atau siapa kecil? Kecil. Oh kecil? Kecil menurutku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ibrahimik TV. Kali ini saya kedatangan salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang kemarin sempat komen di status saya gitu kan. Jadi kemarin itu sempat nyari tema gitu ceritanya, bingung gitu kan, pikiran buntu. Nah, abis ini deh dijelasin ya. Ini saya kedatangan hari ini sama Ana. Ngapain kita? Jadi ceritanya gini nih, kemarin kan bikin status gitu kan. Teman-teman kasih saya masukan kayak buat podcast kita nantinya apa gitu kan. Nah, Ana ini kemudian komen salah satunya Ana gitu kan. Mas, ini deh bahas tentang ini. Ya udah kamu aja yang datang. Kok saya kata gitu? Iya dong, kan yang ngasih ide gitu kan. Kalau yang ngasih ide gak mau datang ya percuma gitu kan. Nah, akhirnya sekarang saya datangkan inilah pencetus ide podcast kita hari ini, Ana. Apa kabar Ana? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Kabar ayam gimana kabar ayam? Gimana ya? Tidak lagi ditinggal sama ayam kali. Jadi gini teman-teman FYI ya, saya pertama kali kenal Ana itu waktu pas wisuda tahun kemarin ya. Masih ingat nggak? Iya, waktu ngambil itu kan, video kan. itu. Nah ceritanya kan tahun kemarin itu kan bikin kayak video teasernya wisuda gitu kan, bingung nyari mahasiswa yang sekiranya mau saya ambil videonya buat wawancara ucapan terima kasih. Udah, nah ketemunya Ana ini nggak sengaja, baru selesai kuliah apa gitu kan ya, atau gimana? Pas di aula kan dulu kan ya. Waktu istirahat. Nah ketemunya Ana itu waktu istirahat. Mbak sini mbak mau nggak? Apa mas kan? sama Pak Firman sama Firman juga. Nah salah satunya Ana ini, kalau teman-teman lihat video buat wisuda tahun kemarin, dan di situ salah satunya ada Ana. Dulu hitam dekil gitu kan. Jujur deh kayaknya. Enggak luar biasa Gak gitu. apa-apa kalau jujur. Enggak. Iya. Apa kabar Ana? Baik ya, alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sibuk kuliah dong. Selain itu kerja. Saya ngomongin kalau tahu anak-anak muda terus ngomong aktivitas kerja itu seneng gitu loh. Maksudnya kalau anak muda kan ya nggak semuanya anak muda kayak gitu juga ya. Kadang suka main, suka kemana-mana, gak jelas gitu. Anak-anak muda jangan tersinggung ya. Dulu saya juga gitu pas muda aja gitu, suka nongkrong. Kan kayaknya masih muda juga ya. Masih. Jiwanya gitu. Boleh lah. Mau ngomong masih muda kok kayaknya banyak yang keterimaan nantian beneran. Oke, nah saya menarik nih, kan kemarin Ana itu kan ngomongnya, Mas bahas ini dong tentang generasi muda gitu kan. Memang generasi muda itu kalau kita jadikan bahan obrolan menarik ya. Menarik banget. Nah, saya mau tanya pertama itu sama Ana. Sebagai generasi muda gitu kan, Ana masih muda kan? Iya kan? Kelahiran tahun 2020 katanya. Baru lahir 2 tahun kemarin gitu kan. Menurut Ana ya, sebagai generasi muda itu kontribusi yang kayak gimana yang harus kita kasihkan untuk negeri lah terutama. Jangan jauh-jauh deh, kita mulai dari orang tua. Kita ngobrolnya dari orang tua itu. Kayak kalau ngobrolin tentang orang tua sensitif banget sih. Kenapa itu? Enggak, artinya konteksnya itu sebagai pemuda gitu kan, paling tidak kasih sayang sama orang tua pasti ya, pasti kan. Paling tidak kan
secara normal memang kita sebagai generasi muda masih menjadi tanggung jawabnya orang tua. Beberapa gitu kan, nggak semua gitu kan. Tapi begitu lantas ada sosok pemuda kemudian bisa ngebantu orang tua, entah itu dalam hal finansial atau mungkin bisa dibilang sebagai tulang punggung keluarga, mungkin bisa. Nah itu menurut Anda gimana? Kalau kayak gitu, latar belakang sebelum bahas ke gimana kontribusinya anak muda ke orang tua nih, nggak usah jauh-jauh. Sebelumnya kan latar belakang seorang itu kan beda-beda. Jadi kontribusi anak ke orang tua itu juga tergantung orang tuanya dulu, dia mendidiknya itu seperti apa. Oke, jadi kayak basic di rumah ya? Iya, basic parenting lah. Basic parenting, wih berat nih basic parenting ya. Lanjut. Nah, menurut Anda, kita sebagai generasi muda itu ya harusnya kayak gimana gitu? Apakah harus selalu tergantung dengan orang tua sebagai seorang anak, ya kan, mau kapanpun, ataukah kita harus belajar mandiri dari dini? Belajar mandiri. Kenapa? Dari dini. Kenapa? Gak selamanya bisa bergantung ke orang tua. Oke, setuju. Karena yang pertama pasti semua orang tahu umur. Umur nggak ada yang tahu. Gitu loh. Jadi, saya tahu umur saya berapa. Maksudnya. Oh, gitu loh. Terus. Ya jadi kan kalau selamanya kita bergantung ke orang tua, terus kalau misal nih orang tua udah nggak ada, betul, mau ke mana gitu loh. Kalau dia karakternya udah bergantung, apa bergantung gitu. Kalau orang tua udah nggak ada, gimana? Gitu. Jadi pentingnya belajar mandiri sejak dini sih. Oke. Kalau menurut Ana nih, ini menarik nih, tadi saya sempat ngobrol sama Ana gitu kan. Ana ini selain mahasiswa di luar juga punya beberapa usaha ya, nih. Floris ya. Oh, satu. Ini kemarin kan udah punya stand juga. Bukan punya saya. Oh, bukan punya, tapi paling tidak kan ada kegiatan gitu kan. Nah, ini menarik, Ana juga selain kuliah itu juga punya aktivitas yang artinya bisa menghasilkan pendapatan gitu kan. Paling tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri atau bisa ngebantu orang tua. Nah, menarik, saya tahu Ana itu kayak gitu. Soalnya saya jarang anak-anak usia kayak kalian gitu kan sudah kepikiran pengen punya usaha sendiri terus punya penghasilan sendiri, itu jarang. Kalau saya kembali flashback ke belakang, kalau saya kembali ke usia kayak usia kamu sekarang, kayaknya nggak kepikiran. Pikirannya kayak lebih ke nongkrong. Enggak. Justru jujur kalau saya sendiri tuh jarang nongkrong. Kalau usia saya nih maksudnya. Oh iya sih, iya banyak. Anak muda rata-rata memang kayak gitu. Cuman kalau saya dulu tuh, jujur saya malah jarang nongkrongan. Gak suka nongkrong, tidur kayaknya suka kalau tidur. Nongkrong sambil tidur atau nongkrong atau tidur sambil nongkrong gitu. Ujungnya tetap tidur. Iya nongkrong tapi kayak gitu. Jadi saya suka gitu loh. Artinya nggak harus selamanya kita itu tergantung dengan apa yang dikasihkan orang tua gitu kan. Setuju nggak? Tadi umur kan ya. Dan terus habis itu yang kedua finansialnya orang tua. Iya kalau orang tuanya 7 turunan kaya gitu. Kalau misalkan orang tuanya seorang pengusaha nih gitu, kan pasti seorang pengusaha itu juga ada naik turunnya juga gitu. Nah, gitu. Pentingnya mandiri sejak dini. Kalau misal orang tua lagi di bawah banget nih posisinya, nah kita udah terbiasa dengan kondisi itu gitu. Jadi kan kitanya nggak berontak, nggak kaget gitu sama kondisi tersebut. Pada saat artinya dalam orang tua sudah membutuhkan bantuan kita sudah siap gitu kan. Seenggaknya kita udah siap meskipun nggak sepenuhnya gitu sih. Terus habis itu keharmonisan keluarga kan juga beda-beda gitu loh. Iyalah. Nah jadinya saya dituntut mandiri sejak dini. Oh sama orang tua? Atau enggak? Atau orang memang tua inisiatif? Orang tua nggak pernah nuntut sih sebenarnya. Cuman kata-kata itu yang aku sendiri yang nyiptain. Wih, menarik. Maksudnya tuh apa ya? Kondisi keluarga saya seperti ini. Nah, jadinya misal dulu kecil pengen beli sepatu buat sekolah. Jadinya lihat ibu kerja pendapatannya sehari cuma segini gitu. Buruh gitu ya. Jadi
mikir kalau mau minta kan sungkan gitu. Rasa itu tuh udah ada sejak kecil gitu. Mau minta sungkan. Jadinya ibu nggak pernah ngajarin aku kerja. Cuman ada inisiatif sendiri gitu. Bu, aku ikut kerja gitu. Nanti uangnya dikumpulin buat beli sepatu. Itu dari kecil anaknya gitu. Itu contoh kecil nih. Sekedar buat uang saku kayak gitu. Wow. Jadi dari kecil udah punya ini ya, apa artinya untuk inisiatif untuk bisa istilahnya punya uang saku sendiri lah, mudahnya kayak gitu ya. Karena kayak kalau nunggu minta uang gitu kayak iya kalau dikasih, kalau enggak gitu kan kayak apa, kalau bahasa Jawanya tuh nggak homes gitu loh. Mending aku punya sendiri, aku pengen aku beli gitu. Apalagi kita banyak keinginan kan. Makin gede makin dewasa juga banyak banget kebutuhannya. Di rumah berapa bersaudara sih? 2. Anak pertama? Bukan, anak kedua. Cowok yang pertama? Cewek. Oh. Lagi kuliah atau sudah berkeluarga? Kakak saya. Iya. Udah berkeluarga. Tinggal di sini juga? Di Genteng? Iya, di Genteng. Di Genteng ya? Alumni sini juga. Oh, Ibrahimi? Lulusan tahun? Tahun 2014 kalau nggak salah. Oh, 2014. Apakah itu juga yang sebagai dasarnya Ana buat kuliah di sini juga? Ngikutin kakak? Iya. Dasar pertama sih itu. Dari keluarga udah kuliah di Ibrahimi aja. Karena kan kakak saya, kakak ipar juga lulusan sini kan. Kalau jadinya kan kalau ada apa-apa kan enak gitu. Berarti bisa dibilang udah keluarga besarnya Ibrahimi ya? Udah 2 turunan gitu kan. Menarik. Selain itu, kan gini loh, saya kadang itu suka penasaran gitu sama teman-teman mahasiswa gitu kan. Selama di kampus itu kadang ya saya tahunya kegiatan kalian di kampus ya gitu-gitu aja gitu kan. Saya kan juga saya nggak tahu gitu kegiatan di luar gitu kan. Kalau Ana sendiri kegiatan di luar selain ngelola usaha itu apa? Nggak ada sih. Jadi apa ya? Cari uang itu kalau kegiatan selain kerja belum ada sih. Itu aja. Organisasi juga pun kamu nggak ikut ya? Nggak aktif gitu kan. Cuma tadi sempat ngobrol Ana ini di izin Geopark ya, UNESCO. Itu keren sih kalau menurut saya ikut organisasi sebesar itu dan bisa terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan itu bagus sih. Bisa ceritain dong kan kegiatannya gimana? Saya tuh suka traveling, kalau jujur suka traveling sih. Nah, nanti follow IG nanti sih. Saya tuh suka traveling gitu. Apalagi kalau ngomongin tentang Ijen, tentang destinasi wisata itu saya suka. Nah, bisa ceritain nggak kegiatannya di situ apa? Kegiatannya kita itu gimana ya? Kurang lebihnya karena saya nggak aktif di Ijen Geopark itu. Maaf nih nanti kalau ada teman-teman Ijen Geopark yang nonton mungkin. Itu kan ketahuan sekarang. Ya gitu. Jadi lebih ke kenapa dibentuk Ijen Geopark Forum gitu. Karena destinasi wisata yang ada di Banyuwangi yang kemungkinan bisa masuk ke UNESCO gitu. Kalau misalkan kayak Alas Purwo, terus kayak PM, kayak pantai-pantai yang lain kan daerah lain juga punya. Betul. Kalau Ijen kan cuma Banyuwangi aja yang punya. Gitu. Jadi kita kerjasama juga sama Bondowoso. Gitu. Oh iya bener ya, soalnya kan Ijen ada di 2 kawasan ya. Iya, jadi kita kerjasama juga sama yang Bondowoso. Gitu. Selain itu kegiatannya kita lebih ke nongkrong lagi. Anak muda kan katanya. Nongkrong. Bener. Lebih ke belajar alam. Jadi bagaimana bisa terbentuknya suatu lereng itu kayak gimana, terus erupsi gunung itu kayak gimana gitu. Berarti
kalau saya simpulin kayak belajar bagaimana melestarikan alam. Kalau dari Ana sendiri gimana? Kita harusnya sebagai generasi muda itu menghargai alam di sekitar kita gitu kayak gimana? Gimana? Salah satunya dengan ikut organisasi ini banyak untungnya banget sih. Cuman akunya aja yang nggak aktif. Kalau kita itu melestarikan alam itu udah jadi tugasnya anak muda juga sih. Soalnya siapa lagi yang mau ngurusin kalau nggak anak muda? Benar. Nggak alam aja sih, kayak seni. Segala hal ya. Segala hal, seni budaya juga. Suka kesenian juga? Suka. Apa itu? Dulu penari saya. Hah, serius? Iya. Tari apa? Iya, kebongkar nih. Enggak apa-apa dong. Kan jarang-jarang yang tahu kan. Paling baru saya juga yang pertama kali yang tahu kan. Iya, tari apa? Dulu ikut Gandrung Sewu. Serius? Tahun berapa? 4 tahun. 4 tahun, sekarang 2020. Dari 2016 sampai terakhir adanya Gandrung Sewu tuh tahun berapa? 2016? Bukan. Saya ikut Gandrung Sewu tuh mulai dari tahun 2016 sampai 2019 kalau nggak salah. Oh iya, oke. Kalau terakhir mungkin sebelum pandemi lah ya. Sebelum itu. Terus terang itu setiap ada perhelatan Gandrung Sewu itu saya pasti ada, pasti datang. Iya, tapi kan nggak lihat saya. Gitu. Iya, jangan jualan cilok di situ. Enggak. Ya, kalau saya boleh bilang kan Gandrung Sewu itu sebuah apresiasi ya untuk kesenian budaya kita Banyuwangi gitu. Kalau menurut Ana, cara kalian untuk melihat gue sebagai generasi muda tuh harus kayak gimana gitu sama kesenian kayak gitu. Haruskah gue cuek, bodo amat atau ikut melestarikan? Kalau menurut Ana gimana? Ikut sih. Ikut. Salah satunya ya dengan cara melestarikan juga. Kita yang anak muda nih kan pasti banyak tuh idenya. Apalagi kalau dituangkan ke alam, melestarikan alam, terus seni budaya juga, kan pasti bermanfaat ya. Penari gandrung ternyata keren deh. Siapa sih yang sangka coba? Belajar tari dari kecil juga? Kecil itu sempat dilesin sama ibu. Khusus? Di sanggar tari juga. Cuman karena dulu ada kendala jadi mandek. Berhenti beberapa tahun. Terus habis itu SMP nerusin. SMP kelas 2. Kalau di total udah belajar nari berapa tahun? Lama ya? Lama banget. Berarti kalau kayak tarian-tarian dalam hal ini gandrung lah ya? Udah nguasain banget? Enggak. Bisa lah ya. Harusnya kita setiap kegiatan itu kalau ada gandrung-gandrungnya biar Ana aja ya nari ya. Iya. Kebongkar nih. Iya. Wah, nanti nih ada salah satu penari gandrung di sini kita. Wah, keren. Bagus. Enggak nyangka banget sih, bisa punya banyak banget kegiatan gitu. Paling jauh dulu nari di Jakarta. Acara apa itu? Kampanyenya Pak Jokowi. Oh. Paling jauh sih. Itu yang ngajak siapa? Yang ngajak? Memang tim suksesnya Pak Jokowi ya? Bukan sih, kurang tahu sih kalau itu. Cuman ya yang kita tahu, kita diundang. Gitu. Acara kepresidenan? Bukan. Oh belum jadi presiden? Belum, kampanyenya. Jadi kita sama dinas Banyuwangi, diajak. Dan udah, kita berangkat ke sana. Berarti dulu Ana masih SMA ya? Dulu ke Jakarta itu masih SMA. Masih SMA? Kelas berapa dulu? Kelas 1 kalau nggak salah. Kelas 1 ya? Di Jembatan Suramadu juga pernah. Acara apa itu? Acaranya festival Road Safety kalau nggak salah. Apa sih itu? Lupa. Tentang apa? Itu tentang kepolisian yang bikin acara. Oke, menarik. Nah, saya nanya gini deh ya. Begitu banyaknya aktivitas yang Ana lakuin gitu kan. Kita ngomongin tentang hubungannya sama pendidikan. Ya, sama pendidikan. Kalau saya pernah baca, generasi muda itu kan sebagai salah satu agent of change. Agent of perubahan. Iya kan? Kemudian salah satunya itu sebagai agent of education gitu kan, dalam pendidikan. Menurut Ana sendiri, penting nggak pendidikan itu? Ini ngelihatnya, ya kalau orang bilang sih pendidikan penting lah pendidikan gitu, biar pinter. Padahal pendidikan bukan pinter,
biar kita terlihat berpendidikan aja sih sebetulnya gitu kan, tentu juga gitu kan. Kalau Anda ngelihatnya itu loh, kalau Anda ngelihatnya sebagai sosok anak sekarang gitu kan, pendidikan tinggi itu penting nggak? Penting banget. Kenapa itu alasannya? Menurutku sendiri ya, kalau kita nggak didasari dengan pendidikan, gitu, nanti kita bukan lulus ini langsung berkeluarga, bukan ya. Betul. Maksudnya merubah suatu pemikiran gitu loh. Orang yang bukan nggak ada maksud apapun, cuman kalau kita udah masuk ke perguruan tinggi, orang-orangnya juga udah beda gitu loh, pemikirannya, pendapatnya, kayak gitu loh. Penting banget. Jadi kita merubah pemikiran itu dari sini gitu. Nanti kita nerapin, kalau kita udah berkeluarga, kita nerapin ke keluarga, kita nerapin didik anak itu gimana gitu. Jadi kan kita udah punya dasar nih, udah punya dasar yang bagus, jadinya kita pengen kedepannya juga lebih bagus lagi gitu. Jadi wajib ya? Nah kalau yang gak mampu, menurut Ana gimana? Artinya dia udah berusaha banget dia bikin kuliah, teman biaya nggak ada gitu kan, beasiswa pun nggak dapet gitu. Itu menurut Anda gimana? Apakah harus selalu berusaha sampai mentok, sampai tenaga habis? Ya udahlah, menyerah di situ aja ya, emang kemampuannya gitu. Kalau yang nggak mampu, aku sendiri juga nggak mampu. Tapi tetap bisa ya? Tetap bisa, yakin. Dunia ini, ya Allah, kecil banget. Gede ah. Mintanya ke yang punya. Gede ah dunia, atau siapa kecil? Kecil. Oh kecil? Kecil menurutku. Ya gedenya gede. Cuman ya gitu. Saya sendiri bukan orang mampu, tapi nekat ke sini. Nekatnya dalam artian dalam finansial aku nggak punya, gitu. Tapi aku bisa deh, aku bisa. Sempet kok dulu kayak pikir, aku mutus deh, menyerah, mending kerja aja. Mending kerja dapat uang gitu. Tapi balik lagi mikir, pendidikan juga berpengaruh ke masa depan aku. Sempet nggak berpikiran seperti itu, nggak sekali dua kali juga. Pengen berhenti? Pengen berhenti. Udah banyak banget. Pengen berhenti, udah deh, mutus aja gitu. Terus yang nyebabin anak, lanjut lah, apa itu? Ibu ya? Dalam hal ini berarti ibu sangat punya posisi penting ya buat anak? Banget. Ibu itu juga sebelum diterima di sini bilang, bisa nggak ya gitu, sekolah lagi gitu. Ibu pengen nih gitu. Ibu pengen kamu jadi orang gitu katanya. Itu jadi rasa iba ke ibu gitu loh. Kalau aku putus kuliah itu gimana? Terus harapannya ibu yang ditaruh di aku gitu. Ups dong gitu. Cuman kan orang tua itu sebenarnya nggak boleh sih naruh harapan yang terlalu besar ke anaknya. Kenapa itu? Ya kalau nggak sesuai ekspektasinya orang tua, nanti yang disalahin siapa? Anaknya ya? Anaknya. Setuju sih. Cuman kan kalau orang tua kan pengennya yang terbaik buat anak. Pengennya yang terbaik, cuman jangan didasarin sama paksaan. Cuman ibu aku nggak maksa aku. Cuman ya, kalau naruh harapan ke anak, jangan didasari sama paksaan. Kamu harus jadi gini, kamu harus jadi gitu. Anak itu kan punya potensi masing-masing. Jadi didukung dia. Berarti dalam hal ini ibu membebaskan ya? Cuman lebih mengarahkan sekolah dulu mau ngapain gitu. Dulu kepala sekolahku itu SMK, sebelum lulus sempat beliau bilang, kalau udah lulus SMK pilihanmu cuma 3. Apa itu? Kuliah, nikah, atau kerja gitu. Kuliah, nikah, dan kerja, oke. Semua orang tahu deh kayak udah gitu ya? kan, maksudnya kalau udah lulus SMK mau ngapain lagi gitu loh, pilihannya cuma 3 gitu. Jadi beliau nyaranin kalau bisa sekolah dulu deh, mau ngapain
Oke, menarik. Di situ ya, stop di situ nih. Ini menarik nih untuk dibahas. Kuliah, nikah, dan kerja. Oke, pertanyaannya, ketika ada seseorang bisa ngelakuin 3 hal itu dalam berbarengan, pertanyaannya gimana coba? Ayo. Selagi dia mampu, selagi dia bisa. Oh, boleh? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Bener ya? Boleh ya? Berarti kan 3 ini akhirnya tidak menjadi sebuah pilihan gitu loh. Berarti kan harus dijalankan gitu kan. Tapi lebih baik menurut aku tuh satu-satu dulu gitu. Kalau orangnya mampu kenapa enggak? Iya, kalau aku sendiri. Oh, kalau udah anak sendiri. Kalau orang lain mampu ngejalanin ya, kan. Kalau aku sendiri sih pilih satu aja dulu gitu. Gitu. Tiga-tiganya nggak mampu. Tapi kan sekarang anak berarti kuliah dengan kerja udah 2 kan. Tinggal 1 nih pertanyaannya nikah, ya kan? Tinggal 1. Ini belum, ya kan? Belum atau nggak mau nih? Belum sih. Oh, belum. Jangan. Artinya kan kalau ngelihat ceritanya anak dalam hal ini ibu ini ya apa namanya ngasih harapan besar ya untuk anaknya ya untuk bisa jadi seseorang. Pernah ini nggak ibu? Apa maksudnya nanti habis kuliah kamu gini ya dok kerja kayak gini enggak. Intinya ibu berharap S1 minimal sarjana. Gitu. Soalnya makin kesini zaman juga makin gitu. Banyak sarjana yang masih pengangguran gitu. Sarjana aja masih pengangguran apalagi lulusan SMK. Jadi meningkatkan diri sendiri gitu loh. Dalam hal apapun. Udah siap nggak ngadepin itu semua? Siap nggak siap sih. Siap nggak siap harus siap ya. Siap nggak siap. Pengen kalau nggak apa sih kalau saya nanya sekarang kan masih semester 2 ya, 3 ya. Pengennya setelah kuliah pengen gimana? Lanjut S2. Insyaallah. Keren. Saya pikir melanjutkan yang dari salah satu 3 ini tadi kan satunya belum gitu kan. Oh enggak ya. Wah, ini udah penegasan banget buat seseorang yang di luar sana yang lagi ini yang lihat YouTube ini nanti. Jangan dibuka. Oh iya. Jadi rahasia. Oke, balik ke pendidikan. Nah, dulu kenapa kok ngambil Fakultas Febian? Kenapa itu alasannya? Dulu di SMK kan ya? Jurusan apa dulu? Perkantoran. Oh iya cocok ya dengan yang Febia sekarang ya. Agak lebih ke. Ya nyambung sih. Nyambung ya. Kenapa ambil ekonomi? Ambil ekonomi karena siapa sih yang nggak butuhin ekonomi? Di setiap sudut kehidupan ada ekonomi. Saya lulusan ekonomi gak jelas kan. Iya, jadi ini, jadi itu gitu gak jelas dari dulu. Mikirnya dulu setiap instansi pasti ada ekonominya. Nggak instansi aja, kehidupan sehari-hari ada ekonominya. Proses ekonomi ya. Cuma kan sekarang kan lulusan sarjana, bukan apa namanya? Kalau pengen kerja itu kan nggak harus sesuai dengan lulusan sarjana. Karena tapi ekonomi yang dekat sama kehidupan sehari-hari. Oh iya, betul. Jadi sebisa mungkin ambil apa yang udah biasa kita lakuin. Oh, gitu. Oh, ternyata gini ya. Apanya? Gini gitu loh. Maksudnya kalau udah belajar di sini nih, oh biasanya aku gini, ternyata gini gitu. Jadi lebih tahu gitu. Oh. Nanti kalau udah punya usaha, kan bisa nerapin ini. Nah, ini menarik nih. Nih, oke. Berarti kan anak patokannya sama pendidikan ya. Oke. Ada yang bilang, nggak cuma satu orang juga gitu kan. Pendidikan terbaik itu dari pengalaman. Setuju nggak? Setuju banget. Setuju? Iya. Artinya itu sudah banyak saya buktiin. Benar, itu udah banyak saya buktiin gitu kan. Pendidikan tinggi-tinggi gitu, pengalaman nggak ada, nol. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dan nggak selamanya juga kita punya banyak pengalaman, sedangkan nggak diimbangi dengan pendidikan juga percuma. Nah itu menurut Ana gimana? Porsinya itu harus gimana? Porsinya harus pas. Pas ya? Sebisa mungkin, ya kita nggak bisa sih ngepasin itu semua, nggak bisa. Cuman porsinya harus pas semua. 40-60 atau 30-70 deh. Terlalu anjlok kalau 30-70. Oh iya, 50-50 lah ya, 50-50, oke.
Oke, kalau ngomongin gitu ya, pengalaman. Dalam pengalaman itu kan kita banyak menjumpai banyak orang, gitu kan. Sorry, ada hewan tuh kayaknya di kepalanya itu. Apa itu? Tuh kan lari tuh. Nah, oke, kita balik lagi. Pengalaman. Kita ngomongin pengalaman. Kalau disambungin dengan apa yang anak lakuin sekarang dalam hal usaha ya, dalam hal usaha kerja, itu kan nggak mungkin muncul begitu saja kan, pasti belajar. Anak banyak belajar dari siapa? Itu kerja. Iya, maksudnya kerja. Kan banyak gitu kan. Artinya kayak kita ambil contoh. Kalau saya nih ya, melihat seseorang gitu kan, pengen deh kayak dia gitu kan. Paling tidak kan belajar dari dia gitu. Nah itu yang paling berpengaruh seperti itu tuh dalam hal ini siapa? Untuk pengalaman yang kayak gitu. Kalau ngomongin tentang di rumah mungkin dalam hal ini ibu ya, gitu kan. Paling tidak yang memberi pengaruh besar gitu. Bikin usaha kayak gini gitu. Bikin usaha kayak gini pengen kerja kayak gini paling tidak kan kita akan ada yang kita lihat gitu. Nggak mungkin melihat cagar listrik di tengah jalan kemudian kita pengen kerja gitu kan. Ini gimana? Kalau itu gak ada gambaran. Gak ada gambarannya. Pikiran diri sendiri aja. Pikiran diri sendiri. Kalau mulai dulu lulus SMK sebelum masuk ke sini kerja. Jadi salah satu florist di Banyuwangi. Dan akhirnya sekarang punya florist sendiri ya? Resign. Bukan saya sih yang minta resign. Oh, saya ingat. Dulu kan Ana kan pernah bilang ya sama saya. Ini teman-teman, Ana ini juga kalau ngelihat bannernya PMB itu, ini orangnya. Nah, saya nyambung nih kan barusan. Ya balihonya pasca itu kan brosurnya kampus. Itu pakai fotonya Ana nih salah satunya kayak gitu. Nah, saya ingat bener dulu itu Ana sempat ngomong nyambi kerja. Iya, nyambi kerja kan? Yang saya sama Azza buat fotonya brosur. Anak ngomongnya iya Pak besok insya Allah kalau bisa diizinin kerja gitu kan. Berarti itu di florist itu juga masih di florist sampai sekarang. Dulu waktu foto itu kalau boleh jujur nih izin kerja izin nggak masuk kerja itu ganti masih ganti kan florist ada rangkaian bunga ganti gitu. Maksudnya ganti gimana? Uang? Bisa kalau nggak masuk satu hari ini ganti berapa rangkaian tergantung. Misal kalau disuruh kamu nggak masuk hari ini, kamu ganti 50 rangkaian. Ya udah diganti. Saya ngerangkai 50 rangkaian gitu. Serius kayak gitu. Nah kalau kerja ini bentar, kok saya kaget ya, bentar. Kalau pas kerja itu bikin berapa biasanya? Tergantung orderan. Permintaan. Jadi begitu kamu nggak masuk izin, kamu diwajibkan bikin 50 rangkaian. Nggak 50 juga sih, tergantung moodnya yang punya bosnya. Misal kalau disuruh 100 ya 100. Itu harus selesai dalam? Iya secepatnya. Sehari. Bisa. Ya gimana gitu. Kan udah tanggung jawab juga. Oh jadi dulu pas waktu foto itu kamu bikin 50 rangkaian bunga? Iya, gak apa-apa. Gila ya. Kok gak cerita sih dulu? Gak apa-apa, itu udah biasa. Soalnya kan kayak misal sakit nih izin gak masuk 3 hari. Tapi masa sakit harus dibuatin kayak gitu juga? Dulu pernah kok sakit selama 3 hari tuh berapa gitu, ganti juga. Jadi 3 hari, misal kalau sehari itu 50 berarti 150. Buset. Itu kayak gimana nasinya tangan deh. Itu nggak akan mungkin selesai dalam semalam gitu loh. Jadi ya kalau misal nggak selesai tak selesaiin di kerjaan. Rangkaian bunganya kayak gimana? Gede gitu atau kecil? Kecil. Kayak buket gitu. Iya, buket kecil gitu. Oh. Keterampilan kayak gitu dapat dari mana? Gak ada keterampilan. Enggak ada. Iya diajarin sama si yang punya itu. Oh. Enggak maksudnya dasari dari senang rangkai sendiri gitu. Jadi kan awalnya itu
lulus SMK, tawarin kerja, gitu. Tawarin kerja, akhirnya mau, gitu. Tapi saya bilang, kerja ini nyambi kuliah boleh nggak Bu? Beliau bilang boleh, gitu. Tapi dengan syarat gajinya dipotong. Ya itu namanya bukan boleh. Ya, buset dah. Namanya bukan boleh kalau kayak gitu. Hampir setahun di situ. Jadi pertengahan semester 2 kemarin saya di-cut tanpa alasan juga. Serius? Nggak bisa maksudnya. Ya gitu sih, tanpa alasan sih menurut aku. Akhirnya kayak, aduh gimana ya gitu. Jangan-jangan karena kamu ordernya ke kamu semua gitu. Yang lain gak kebagian gitu. Aduh gimana tadi, semenjak dipecat itu mikir gimana ya gitu, gimana caranya bisa dapet uang gitu. Ya udah, akhirnya teman-teman juga dukung gitu, ayo buka florist sendiri gitu. Oh, akhirnya florist yang sekarang itu punya anak sendiri. Usahanya di rumah? Iya, masih di rumah. Oh, di rumah ya. Jadi alasan itu sih. Jadi kalau mau buka usaha lain nih, kan udah bisa bikin buket dan segala macam. Jadi kan emang kalau nggak diterapin sendiri. Betul. Pernah nggak? Mudah-mudahan nggak ya. Pernah nggak muncul gitu di pikirannya? Karena ya, gue kan masih muda gitu kan. Kamu masih muda gitu kan. Kenapa gue harus kayak gini gitu kan? Cari uang, segala macam, usaha, banting tulang gitu kan. Kalau ngelihat teman-teman yang lain pada seneng-seneng, jalan-jalan ke situ, pernah nggak? Setiap hari sih. Tiap hari. Bikin. Nah, ya, kalau yang sering itu waktu capek banget, capek pikiran, capek badan gitu. Ya muncul tuh pikiran kayak gitu. Kenapa sih aku harus kayak gini gitu? Padahal sampai sekarang pun aku belum bisa ngeraih yang aku pengen gitu. Pengennya gimana? Jangan bilang sukses, semua orang pengen bikin sukses pastilah. Pengennya tuh ya udah nggak kerja ke orang lain lagi. Bagus sih kalau menurut saya. Pengennya tuh itu. Bagus. Cuman ya gimana? Tiap hari butuh uang. Iya. Tiap hari butuh uang tuh maksudnya ya buat kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Jadi kenapa sih aku harus kayak gini? Tapi seakan-akan kayak gak bersyukur banget gitu. Tapi orang lain lihat, wah enak ya kuliah sama kerja. Pernah ngerasa iri gak sih sama teman-teman yang lain? Kalau melihat teman-teman yang lain bisa kemana-mana, gak mikirin apapun gitu. Pikiran kayak gitu dulu sih. Kalau sekarang? Waktu SMK. Sekarang sekarang lebih kayak terima aja deh gitu. Oh, orang lain juga pengen kayak aku gitu. Bukan maksud sombong ya gitu. Cuman kayak aku bersyukur banget udah punya pengalaman kayak gini, udah berada di posisi kayak gini gitu. Aku beruntung dijadiin kayak gini gitu loh. Cerita hidup aku yang kemarin-kemarin gitu, beruntung banget sih kalau sekarang pemikirannya gitu. Nah, ini saya jadi kehabisan kata-kata. Kok bisa? Enggak, seumpama ya, Ana dikasih 1 hari aja untuk bisa berbuat baik, apa yang bakal kamu lakuin? Ini Ana nih punya kesempatan 1 hari toh, 1 hari doang. Kira-kira hal baik apa yang bisa Ana lakuin? Yang mau Ana lakuin? Basic sih. Apa itu? Berangkatin ibu haji. Udah sih. Jarang-jarang nih ada anak kayak gini. Jadi basic sih kan semua orang juga pengen berangkatin orang tuanya haji sih. Iya. Itu ya. Yang lain nggak? Enggak. Aku belakangan aja. Oh. Udah itu dulu aja gitu. Iya. Jadi itu ya, kalau misalkan ada 1 hari Ana bisa berbuat baik, berangkatin bapak ibu. Bapak ibu masih ada kan? Masih. Gimana? Oke, paham. Oke. Iya, dari awal kita ngobrol itu saya nggak tahu loh, Ana itu mana sih rumahnya? Karangsari, Sempu. Oh, Karangsari Sempu. Di Sunmangli.
Oh di Mangli? Iya, bukan Mangli Jember ya. Iya tahu, ya ilah. Siapa juga yang tahu? Buset dah. Tahu. Mangli situ. Saya bikin daerah-daerah sini aja loh. Oh gitu. Bengkulu ya. Gitu ya. Iya. Menarik sih. Jadi tahu pikirannya anak muda gitu. Saya mikirnya kan apa namanya? Ya saya nggak tahu sih, karena saya yakin pikiran anak muda dulu dengan sekarang itu pasti beda lah. Pasti beda. Artinya dengan apa yang mereka lakukan sekarang dengan apa yang saya lakukan dulu itu beda banget kan. Sumpah. Jauh beda. Apalagi sekarang banyak cerita yang tentang mentalnya anak muda kan. Kayak gimana itu? Khawatir banget. Bukan khawatir sih. Lebih anak muda mentalnya gampang rusak gitu sekarang. Ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana tuh? Banyak yang karena dulu gak ada pengakuan, banyak yang itu loh nyepelein mental gitu. Oke, saya paham. Maksudnya kan semua manusia pasti mental kan, pasti punya untuk hal itu pasti tapi punya. Belum tentu sehat mentalnya gitu. Orang bisa sehat fisiknya, tapi mentalnya belum tentu sehat. Oke. Gitu. Orang ke psikolog juga bukan tentu orang gila gitu. Iya, orang sakit kepala kadang ke psikolog gitu. Padahal cuma sakit kepala. Pak, saya kenapa ya? Apa saya banyak pikir? Padahal cuma sakit kepala kan. Tapi kayak lebih ke butuh ngobrol kalau ke psikolog gitu. Jadi kan kita bisa cerita. Masih yang aku alami. Apakah harus selalu ke psikolog? Ya, enggak sih. Dalam hal ini kan kita punya teman, punya keluarga, punya saudara, gitu kan. Cari orang yang bukan cari sih, minta ditemuin ke orang-orang yang bisa ngerti kita juga. Nah, Ana nilainya itu dari mana? Kan nggak mungkin tuh, misalkan Ana punya masalah, mau cerita sama dia gitu kan nggak tahu tuh orangnya kayak gini. Iya kalau dia nggak ember, kalau ember ya ceritanya nggak dapat kemana-mana itu kan. Nah itu gimana? Nah Ana pada saat menentukan itu gimana? Apakah selalu larinya ke ibu, ke orang tua, atau ke saudara? Kalau sekarang nggak terlalu ke cerita ke ibu, nggak terlalu. Soalnya takut ngebebanin. Oh iya benar, takut nambah beban ya. Jadi lebih cerita kalau ke teman-teman, ke itu gitu. Ke itu siapa? Ngomong dong. Pasangan. Adalah orang. Lagi ke pasangan gitu kan. Oke, ngomongin pasangan. Sepenting apa sih pasangan buat Ana itu gitu? Jadi konteksnya beda. Oh. Enggak kalau saya kan punya pasangan, maksudnya artinya kan tempat cerita. Tadi pertanyaannya belum dijawab. Oh belum jawab ya jawab dulu. Nilainya dari mana? Lanjut. Menilai orang itu juga sih dari pengalaman juga sih. Dari pengalaman. Balik lagi ke situ. Jadi lihat, orang ini responnya baik gitu. Tapi ya nggak sehari 2 hari kita langsung cerita, kita langsung gimana ke dia kan ya enggak gitu. Jadi lihat aslinya orang ini gimana sih. Saya lebih kayak ke tes sih gitu. Dites? Ya maksudnya tuh kayak lihat orangnya. Oh nilainya gitu, cara penilaiannya gitu kan. Berarti yang untuk yang sekarang lulus tes ya? Teman-teman atau apa? Ini gitu. Lulus tes lah berarti. Beruntung yang di situ udah lulus tes dari Ana gitu kan. Aduh ya Allah. Aduh, lanjut ayo gimana coba? Lanjut. Apa nih? Yang mana pertanyaannya? Yang tadi yang saya tanyain gitu loh. Jadi apa sih support system? Support system, oke. Selain ibu kan, dia juga berpengaruh. Begitu ya. Teman-teman juga berpengaruh. Jadi nemuin teman-teman yang sejalan pemikirannya juga. Susah. Beruntung banget. Susah juga. Nah, cuman saya pernah tahu dan ada yang bilang juga ke saya gitu kan. Makin banyak teman itu makin banyak masalah loh. Setuju kan? Dari dulu saya nggak pernah punya banyak teman.
paling cuman 2, 3 atau paling banyak 5 gitu. Berarti ini ya Circle. Enggak, itu bisa dibilang selektif atau pilih-pilih? Kalau pilih-pilih ya enggak sih. Enggak ya, jelek justru ya kalau pilih-pilih, selektif. Cuma lebih kayak kalau ke teman kamu sih, oh dia sejalan nih pemikirannya sama aku. Jadi kalau nggak sejalan, lu jauh-jauh deh gede gue. Enggak gitu juga. Kasihan dong. Ternyata nemuin temen yang benar-benar cocok itu kan jarang. Kayak gitu susah ya? Susah. Apalagi cewek ya. Kalau kita cowok gitu kan mau berteman sama siapa kayak bodo amat gitu kan ya kan. Kan nggak mikir juga kan. Kan mungkin ya enggak semua juga mungkin ya cewek itu kan kadang yang paling dipakai itu kan perasaan ya kan. Nah kalau cowok mah logika aja gitu kan yang dipakai gitu kan. Itu aneh gitu juga. Iya sih. Lebih ke perasaan ya. Intinya kalau udah nemu cocok udah ayo melaminan gitu. Temen ini konteksnya. Oh temen. Aduh. Oke. Ngomongin kuliahnya Ana aja deh, aduh jangan ngomong ke situ banyak yang lebar kemana-mana sih. Banyak yang marah itu udah. Aduh. Harapannya Ana untuk saat ini gitu loh, dengan semua yang Ana jalani, entah itu untuk di kuliah, untuk untuk pekerjaan Ana sekarang, usahanya Ana. Harapannya saat ini apa? Harapannya bisa kecapai sih apa yang mau inginkan. Apa itu? Lanjut S2. Selain itu ya bikin usaha sendiri. Jadi sesuai deh sama arti nama aku. Apa? Oh iya, belum tahu. Nama lengkapnya siapa? Panjang deh kayaknya namanya ya. Panjang banget. Namanya siapa nama lengkapnya? Ana Pinanda Diskaya Putira. Siapa tadi? Tuh orang tuh sering salah nulis. Oh enggak. Anak itu kan artinya bermanfaat. Nah jadinya pengen deh buka usaha nanti bisa bermanfaat ke orang lain juga gitu. Keren. Keren. Itu ya untuk harapan saat ini itu ya. Selain itu belum ya. Artinya jalanin aja lah ya. Ambil ekonomi juga alasannya juga itu. Jadi tahu gimana sih sebenarnya ekonomi itu. Apalagi ekonomi dan bisnis. Tuh. Nah, jadi harapin kayak usaha sendiri dulu. Meskipun jalannya itu lama, ya udah nggak apa-apa. Proses ya? Iya, nggak usah cepet-cepet. Iya. Proses itu yang penting. Kontribusi lah ya kita ngomongnya. Nah, kalau ngomongin kontribusi, hingga saat ini, menurut Ana itu sudah berkontribusi nggak sih? Kita ngomongin ke konteksnya pendidikan ya. Kita ngomongin ke pendidikan gitu kan. Kontribusi apa yang udah pernah Ana lakuin selama ini? Dalam hal pendidikan. Kalau tadi kan pelestarian alam tuh, UNESCO gitu kan, izin Geopark gitu kan. Dan untuk pendidikan? Ada nggak cita-cita pengen bikin sanggar tari juga pendidikan loh? Iya kan? Paling tidak ngajarin anak-anak di sekitar gitu nari gitu kan. Apalagi nggak dipungut biaya gitu, bagus. Kalau sanggar tari untuk tadi belum ada keinginan sih. Belum. Tapi kalau ke pendidikan lebih ke ngajarin kelas private. Les? Bukan sih, kayak Flores ini kan ada kelas private. Jadi siapapun yang ingin belajar silakan datang gitu. Pengennya sih seperti itu. Itu belum tercapai ya. Bagus sih. Artinya bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana merangkai bunga gitu. Karena nggak semua orang bisa ngerangkai bunga loh. Iya kan? Iya. Ngerangkai kata-kata aja susah, apalagi ngerangkai bunga gitu kan. Aduh. Terakhir, Ana, saya bayangin dari kesimpulannya effort ya. Apa yang udah Ana lakuin tuh menurut saya luar biasa banget. Dari semua cerita yang Ana tadi simpulin, saya appreciate banget gitu. Artinya nggak banyak orang yang kayak kamu
udah punya pemikiran sejauh itu dan sehebat itu gitu kan. Nah, misalkan nih tiba-tiba ada ibu di sini. Yang ingin sampaikan ibu apa? Makasih. Itu tuh ya. Makasih itu mencakup semuanya. Segala. Soalnya makasih ya untuk di titik sekarang kan aku juga butuh proses gitu. Betul. Nah, remaja juga ada nakalnya juga gitu. Ada bandelnya gitu. Pernah gitu loh, maksudnya ibu tetap sabar gitu ngadepin saya yang seperti itu. Kadang sampai saat ini pun masih kayak apa namanya, ibu itu orangnya telaten banget. Cuman mungkin kayaknya emang sendiri yang kayak terlalu misal kalau pagi sarapan apa bikin sendiri gitu. Saya tuh kayak misal kalau baju kotor tuh ibu pengennya nyuciin gitu, tapi saya nggak mau. Kenapa gitu? Soalnya ya apa namanya, saya juga nggak pernah nyuciin bajunya ibu gitu. Masa ibu yang nyuciin saya setiap hari gitu. Ya udah bu, biarin sebanyak apapun tak cuci sendiri gitu. Sebenarnya ya kalau sama ibu ya namanya manusia juga pasti ada pro dan kontranya juga. Intinya makasih gitu. Makasih menjaga segalanya gitu. Aduh. Saya amazing sih dengerin ceritamu dari tadi. Gimana? Amazing banget. Iya serius. Ini jujur saya baru tahu ceritanya Ana yang sekarang loh. Ini kan kalau di kampus cuma ketemu apaan ya gitu. Udah kalau cerita lengkapnya kayak gini kaget sih. Ya kan nggak ada momen kan. Iya benar. Kan nggak mungkin juga pas ini deh saya ceritain gitu kan. Nggak mungkin kan. Apaan nih? Nggak mungkin kayak gitu. Betul. Momen sih kayak gini. Iya. Lebih ke. Dan saya yakin kamu juga jarang deh nyeritain ini sama orang lain. Banget ya? Cuman gak beberapa orang aja yang dekat sama saya. Kalau pilih-pilih cerita ke orang ya iya pilih-pilih. Soalnya nggak semua orang bisa ngerasain apa yang mau rasain, bisa paham apa yang saya rasain juga. Dan mereka juga nggak mungkin bakal peduli juga. Karena mereka sudah punya beban masing-masing. Ngapain gue mikirin beban lo gitu. Setiap manusia tuh pasti ini udah berbuat dengan pikirannya sendiri. Jadi nggak mau bebanin orang. Kalau mau misal mau dengerin pengalamanku, udah ayo gitu. Tapi kalau ya udah, kalau mau cerita sama saya ya yuk gitu. Simpel aja sih. Gitu ya. Kalau kampus ngasih pengaruh gede nggak sama kamu? Kampus? Iya. Ngasih dong. Pasti enggak. Kayak gimana itu? Apa pengaruhnya kampus ini? Bingung dong jawabnya. Pengaruh kampus ke saya. Iya. Artinya bukan dalam segi, ya kalau segi pendidikan sih jelas ya kan. Kamu kuliahnya di sini gitu kan. Kampus itu ketemu sama orang banyak. Berbeda-beda juga. Jadi bisa mikir. Oh ini ya ternyata. Dari segi apapun. Ya, kampus itu kan banyak seginya tuh. Dari sisi segi apa sisi sih? Itulah. Segi 4 deh. Itu dari sisi manapun deh. Ternyata gini ya, balik lagi jadi tempat belajar. Jadi tempat belajar buat pengalaman, juga pendidikan juga gitu. Tentang kehidupan ya? Tentang kehidupan juga. Kamu ngelihatnya teman-teman kampus itu kayak gimana sih An sebetulnya? Macam-macam. Macam banget. Macam-macam banget. Makanya saya penasaran banget gitu. Ngeliatin teman-teman kuliah itu tuh, mahasiswa-mahasiswi gitu kan. Kira-kira apa gitu ya yang ada di pikiran mereka gitu kan. Apakah hanya akan berdiam diri dengan apa yang dia lakukan sekarang, dengan mereka yang lakukan sekarang gitu. Makanya kan saya jujur kaget sih dengar cerita kamu kayak gitu loh. Artinya ada gitu anak muda yang sudah berpikiran maju kayak gitu. Ternyata ada gitu di depan saya gitu. Ya,
Gak selain saya juga banyak. Iya, cuman kan taunya kamu saat ini, iya kan? Saya mikirnya anak-anak itu datang ke kampus, ketemu teman-teman gitu, kadang duduk-duduk ngopi gitu kan, benar kan? Iya. Iya kan? Ngopi di kantin tuh kadang ngapain gitu. Sampai gak pulang-pulang. Iya. Kampus itu juga tempat, jujur nih di rumah gak terlalu betah. Lebih betah di kampus. Lebih betah di kampus, di luar juga. Maksudnya bukan yang keluyuran ya, kayak lebih ya nyaman di luar. Bisa ketemu banyak orang ya. Senangnya gitu. Bisa sharing apapun gitu. Iya, dengerin misalkan ada orang cerita, dengerin ternyata dapet ilmu baru gitu. Sebagai mahasiswa, haruskah mahasiswa itu seaktif mungkin gitu? Salah satu contoh. Oke. Salah satu contoh. Banyak kan mahasiswa itu setiap ada apapun gitu kan disuarakan lantang gitu. Keluar tengah jalan gitu. Kadang kalau saya jujur risih melihatnya. Saya ya pribadi gitu. Mungkin orang lain enggak gitu. Kalau saya pribadi ngelihatnya risih. Sorry to say ya teman-teman mahasiswa di situ ya kalau dengar ini. Bukannya saya nggak setuju gitu. Bukannya saya nggak setuju dengan apa yang kalian lakukan di luar sana. Oke, itu terserah kalian gitu. Cuman kalau saya pribadi rasanya risih gitu. Tentang demo lah. Boleh bilang kayak gitu. Artinya ya kita menyuarakan aspirasi kita bisa dengan segala hal gitu kan. Kalau saya pribadi mikirnya ngapain lewat cara itu gitu. Masih banyak cara lain. Mungkin kalau teman-teman di luar sana ya hanya dengan cara ini suara kami didengar, itu setuju nggak? Kurang setuju. Kalau boleh jujur sih ya. Nah, gimana itu? Kurang setuju, kalau kurang efisien banget. Turun ke jalan panas-panasan, terus habis itu teriak-teriak. Teriakin siapa? Mau teriakin siapa? Orang yang di dalam gedung pun mereka tutup telinga gitu ya? Iya. Jadi apa ya, jadi seorang mahasiswa yang udah beda lah pemikirannya sama masyarakat biasa. Kalau gitu besok saya undang ketua dan wakilnya BEM deh. Iya. beda sama pemikirannya sama masyarakat biasa gitu. Jadi cari cara lah gitu. Nanti akhirnya demo, nanti ngerusak sama fasilitas umum, nanti motorin jalan gitu. Benar. Menurut saya sendiri juga gitu. Kalau orang lain mau ngelakuin ya silahkan. Ini menurut mahasiswa lah ya. Iya. Oke. Berarti selanjutnya kita undang ketua dan wakil BEM. Kita integrasi di sini mereka. Iya kan? Ayo kita undang gitu. Soalnya masih banyak cara yang lain gitu loh. Betul. Kalau dengan alasan mewakilin suara rakyat, oke, mahasiswa sebagai yang mewakili suara rakyat. Tapi yang didengar itu suara rakyat sampai sekarang mana yang didengar? Ada dong. Ya ada, tapi kan bisa dihitung. Iya benar. Kalau suara mahasiswanya itu yang keluar dari mulut mahasiswa sendiri. Jadi caranya itu loh. Aku paham intinya di mana. Oke, aku paham. Oke. Berarti kalau pribadi Anda sendiri kurang setuju ya dengan hal itu ya. Mending dilakukan dengan cara yang lain gitu. Oke. Kurang efisien ya. Mending nongkrong itu lainnya. Kok nongkrong sih? Ya gitu deh ya ngobrolin hari ini gitu loh. Ya lumayan lah, artinya saya lebih tahu pemikiran anak-anak muda sekarang dalam hal ini, dalam konteksnya pemikiran dari Ana ya. Artinya anak muda itu sekarang nggak harus selalu senang-senang, nggak harus hura-hura gitu kan. Paling tidak banyak kegiatan. Masa muda itu ambigu. Waduh, gimana tuh? Ya gitu. Ambigunya? Banyak orang yang bilang masa muda dinikmati, senang-senang aja dulu. Nanti usahanya pas waktu tua. Ternyata tua-tua nggak bisa nikmatin gitu kan? Maksudnya dinikmatin secara apa nih gitu loh masa muda. Oke. Saya jadi tahu banyak nih obrolan kita sore ini gitu kan. Intinya untuk teman-teman di sana manfaatin waktu sebaik mungkin kali ya. Jadi kalau kalian bisa berbuat hal-hal positif ya kenapa enggak gitu kan. Selama itu enggak mengganggu aktivitas kuliah
dan itu bisa menghasilkan. Pendidikan dan pengalaman sih. Betul. Harus diseimbangkan. Betul. Ya udah, kita selesai deh curhatnya gitu. Iya, lebih ke curhat ini. Gak apa-apa gitu kan curhatnya segala hal gitu kan, nggak hanya curhat tentang itu aja gitu kan. Udahlah, obrolan kita selesai ya, udah selesai deh. Jadi untuk teman-teman tetap ikutin channel YouTube kita Ibrahimi TV, jangan lupa subscribe, kemudian share segala hal konten yang ada di situ. Kita punya 2000 lebih mahasiswa, masa yang subscribe cuma gitu doang ya. Ayo dong subscribe dong, kayak gitu lah. Bilang dong kan sama teman-teman yang lain gitu, subscribe gitu loh. Kayak gitu paling enggak. Atau ini kayaknya memang butuh diundang semua ya teman-teman mahasiswa biar pada datang ke sini gitu kan ya. Biar lebih adu lagi. Betul. Saya juga butuh ini apa namanya, ide-ide fresh ya dari kalian-kalian dan teman-teman mahasiswa. Jadi deh, selesai aja deh. Udah lama juga ngobrolnya, ngapain dipanjang-panjangin gitu kan. Ya udah, sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa tetap subscribe di channel YouTube Ibrahimi TV. Saya Faiz dan Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.